wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan internet terhadap keamanan data pribadi. Perkenalkan, nama saya Regensa Kristen Putra, NPI saya 1462400050. Saya dari kelas A dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Masrur, NPI saya 14624000041. Saya dari kelas A dengan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sally Angelika Firnanda dengan nomor NPI 14624000040. Saya dari kelas A dan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Danan Jaya, NPI saya 14624000009. Asal kelas saya kelas A, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, nomor NBI 14624000026. Saya dari kelas A, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Pratama Putra, NPI saya 14624000008, asal kelas A dari kelompok 1. Materi kita hari ini yaitu membahas mengenai perkembangan internet terhadap keamanan data pribadi. Jadi, berikut daftar isi dari materi kami. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai latar belakang dan dilanjutkan mengenai teknologi internet dari zaman ke zaman dan dilanjutkan beberapa macam pengamanan data dan selanjutnya beberapa ancaman internet dan yang terakhir kesimpulan dan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang pengembangan internet terhadap keamanan data pribadi. Pengembangan internet telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keamanan data pribadi. Dengan meningkatnya pengguna internet untuk aktivitas sehari-hari, rasio terhadap data pribadi juga semakin tinggi. Ancaman terhadap data pribadi seperti pencurian identitas dan kebocoran informasi memerlukan pelindungan yang efektif untuk menjaga privasi pengguna di era digital ini. Pertama, saya akan menjelaskan awal mula internet. Internet bermula pada tahun 1960 hingga 1980 dari proyek ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Tujuan awalnya adalah menciptakan jaringan komputer yang dapat bertahan dalam situasi perang. Pada masa ini, internet hanya digunakan oleh kalangan militer dan akademis, sehingga keamanan data pribadi tidak menjadi perhatian utama karena belum melibatkan publik luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan komersial. Memasuki tahun 1990-an, internet mulai berkembang secara komersial dengan kemunculan World Wide Web atau yang disingkat sebagai WWW. Jumlah pengguna internet meningkat pesat dan banyak perusahaan mulai melakukan bisnis online. Pertumbuhan ini diiringi dengan munculnya ancaman baru seperti virus komputer, malware, dan kebocoran data akibat perlindungan yang belum memadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang munculnya e-commerce dan enkripsi. Jadi di awal tahun 2000-an kita menyaksikan pertumbuhan pesat tentang e-commerce, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JDID. Adapun e-commerce yang seperti jasa seperti kayak Gojek, Grab, banyak sekali yang memicu kebutuhan akan perlindungan data pribadi dalam transaksi online. Teknologi enkripsi seperti SSL atau Source Socket Layer diperkenalkan untuk melindungi data saat ditransmisikan. Namun, serangan cyber seperti phishing, hacking juga semakin umum, menandakan perlunya peningkatan keamanan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang regulasi perlindungan data. Pada tahun 2010-an, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, berbagai regulasi mulai diterapkan. Di Indonesia, mengimplementasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sedangkan di Eropa, mengimplementasikan GDPR atau General Data Protection Regulation untuk melindungi privasi pengguna secara lebih ketat. Selanjutnya tentang teknologi canggih. Tantangan teknologi canggih saat ini seperti teknologi kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau yang disebut IoT membawa tantangan baru dalam hal keamanan data pribadi. Serangan seperti deepfake, AI-driven phishing, dan ancaman terhadap perangkat IoT menambah kompleksitas masalah keamanan, memerlukan solusi yang lebih canggih dan adaptif. Berikutnya yaitu enkripsi data.
Enkripsi adalah metode penting untuk melindungi data dengan mengubahnya menjadi kode yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Teknologi enkripsi seperti SSL, Secure Socket Layer, dan TLS, Transport Layer Security, melindungi data saat ditransmisikan melalui internet, menjaga kerahasiaan informasi sensitif seperti transaksi finansial. Berikutnya yaitu Multi-Factor Authentication atau yang disebut MFI, meningkatkan keamanan dengan mengharuskan pengguna memberikan 2 atau lebih bukti identitas sebelum mengakses akun. MFI biasanya mencakup sesuatu yang diketahui pengguna atau yang disebut kata sandi, sesuatu yang dimiliki ponsel untuk kode verifikasi, dan sesuatu yang merupakan bagian dari pengguna yang disebut sidik jari. Ini mengurangi resiko akses tidak sah. Berikutnya yaitu Identity and Access atau yang disebut EIM, adalah sistem yang membantu perusahaan mengelola identitas digital dan hak akses pengguna. EIM mencakup proses pendaftaran, pemberian, dan pencabutan hak akses serta pemantauan aktivitas pengguna, memastikan hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif dan sistem perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman pencurian identitas, phishing, dan malware. Ancaman utama terhadap data pribadi termasuk pencurian identitas, di mana penjahat siber mencuri informasi pribadi untuk penipuan atau pembukaan akun atas nama korban. Phishing melibatkan penipuan melalui email atau situs web palsu untuk mendapatkan data sensitif. Peretasan dan malware seperti ransomware juga mengancam dengan merusak sistem dan mencuri data. Selanjutnya yaitu kebocoran data oleh perusahaan. Perusahaan yang mengumpulkan data pribadi pengguna berisiko mengalami kebocoran data jika sistem keamanan mereka lemah. Kebocoran data dapat terjadi ketika informasi dicuri oleh peretas dan tersebar di internet, memungkinkan penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan pengguna. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai dampak kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan berbagai masalah serius secara individu ataupun organisasi, seperti contohnya pencurian identitas, ancaman keamanan nasional, dan penyamaran kejahatan. Maka dari itu, kebocoran pribadi adalah ancaman yang nyata dan berdampak serius pada kehidupan. Dengan mengambil resiko dan pencegahan, kita dapat melindungi data pribadi kita. Berikut saya akan menjelaskan tentang contoh faktor penyebab kebocoran data pribadi. 1. Kesalahan manusia, yaitu kurangnya ahli dalam menggunakan aplikasi perangkat lunak. 2. Sistem yang salah konfigurasi, di mana informasi sensitif terekspos secara tidak sengaja. 3. Kata sandi lemah, menggunakan kata sandi yang lemah sebabnya bakal mudah ketebak. 4. Kerentanan sistem, karena perangkat lunak antivirus yang sudah ketinggalan zaman akan cepat mudah menciptakan kerentanan. Berikutnya adalah melindungi keamanan data dari risiko kejahatan. Lajunya perkembangan teknologi informasi yang pesat seringkali membawa kebocoran data menjadi target empuk penyalahgunaan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Kini informasi pribadi seringkali mendapatkan ancaman seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga informasi keuangan. Semuanya bisa menjadi sasaran empuk bagi kejahatan kalau tidak bisa menggunakan dengan semaksimal mungkin. Berikutnya, upaya pencegahan kebocoran pada keamanan data. Teknologi yang semakin maju di satu sisi akan semakin memudahkan manusia, namun di sisi lain ancaman terhadap keamanan penggunaan teknologi juga semakin berevolusi. Cara kita menyikapinya yaitu tetap hati-hati dan waspada. Sayangi data pribadi kita mulai sekarang, karena privasi adalah privilege yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan nominal berapapun itu jumlahnya. Jadi kesimpulan dan saran, keamanan data pribadi di era internet merupakan usaha kolaboratif antar pengguna, perusahaan, penyedia layanan, dan regulator. Pengguna harus berhati-hati dalam membagi data, dan perusahaan perlu menerapkan teknologi keamanan yang kuat. Regulasi harus diperkuat untuk melindungi data pribadi secara efektif. Solusi keamanan seperti VIDA dengan teknologi Deepfake Shield bisa menjadi langkah tambah untuk melindungi data dari ancaman cyber yang makin canggih. Opini saya tentang materi kali ini adalah
banyak masyarakat yang kurang berhati-hati dalam memperlakukan dan melindungi data pribadi mereka di dunia maya. Edukasi tentang risiko keamanan digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi potensi risiko kehilangan data pribadi mereka masing-masing. Perlindungan data pribadi yang tidak dilindungi dengan baik bisa menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan digital seperti hacker, menghindari membagikan informasi pribadi secara terbuka di platform online dan menggunakan alat keamanan seperti VPN atau antivirus sangat penting. Yang berikutnya, meningkatkan kesadaran akan signifikansi keamanan informasi perlu dilakukan di semua tingkatan, baik individu maupun organisasi. Melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memahami peran mereka dalam menjaga keamanan informasi menjadi langkah awal yang krusial. Berikut opini pribadi saya mengenai topik yang sangat penting dan relevan di era digital ini. Perkembangan internet terhadap keamanan data pribadi. Perkembangan pesat teknologi internet telah mengubah aspek kehidupan kita, dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita melakukan bisnis. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan data pribadi. Untuk perkembangan internet dan dampaknya, kita bisa lihat mulai dari peningkatan akses dan konektivitas, ekspansi layanan digital, dan kenaikan serangan cyber. Tantangan utama kita dalam keamanan data pribadi, mulai dari kebocoran data, pengumpulan dan penyimpanan data, regulasi dan kebijakannya. Namun kita dapat mencegah langkah-langkah untuk perlindungannya dari pendidikan dan kesadaran, teknologi keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Perkembangan internet menawarkan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan besar terhadap keamanan data pribadi. Untuk melindungi data, kita perlu mengadopsi teknologi keamanan yang tepat, meningkatkan kesadaran tentang resiko, dan mematuhi regulasi yang ada. Dengan pendekatan yang hati-hati dan proaktif, kita dapat menikmati manfaat internet sambil melindungi data pribadi kita dari ancaman. Menurut pendapat pribadi saya mengenai topik perkembangan internet terhadap data pribadi, secara keseluruhan perkembangan internet menjadi peluang besar di era digital ini. Namun di saat yang sama, upaya untuk lebih meningkatkan keamanan data pribadi, penggunaan dan layanan yang saling bekerja sama untuk melakukan keamanan untuk menjadi lebih baik lagi. Sementara peraturan ketat terus-menerus dilakukan agar privasi tetap terjaga dan lebih baik lagi ke depannya. Itu beberapa pendapat pribadi saya. Menurut pendapat saya, data pribadi itu seperti harta karun yang sangat berharga. Jadi kita wajib menjaga sebaik-baiknya. Jika data kita jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, pasti akan timbul banyak masalah. Jadi teman-teman, data pribadi adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kita melindungi data pribadi, sama saja kita melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari ancaman-ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya di sini hanya memberikan opini atau pendapat atau mungkin menjelaskan ya tentang poin yang saya sampaikan tadi, yakni poin tentang e-commerce atau apa ya, bisa dibilang internet lah. Internet di zaman 2000-an tuh mulai ditumbuhi beberapa e-commerce. Jadi banyak sekali e-commerce yang berdiri pada tahun 2000-an, seperti contohnya Shopee, Tokped, dan lain-lain. Kita ambil contoh Shopee lah teman-teman. Ini berkaitan dengan keamanan juga teman-teman. Jadi Shopee tuh kan kita kalau mau belanja online tuh harus menyantumkan nama, alamat, kayak letak ke rumah gitu biar paketnya tuh sampai teman-teman. Paketnya tuh sampai dengan selamat gitu. Nah,
dengan adanya data-data ini seperti data nama, data alamat, ini juga kalau tidak ada keamanannya juga susah teman-teman. Jadi nanti data kita bocor dan entah itu dijual atau diapa sama oknum yang berupa hacker, yang bernama hacker. Ini hacker kan juga suka menjual-jual data orang gitu. Nah, maka dari itu si developer atau pengembang e-commerce itu juga harus menemukan solusi lah atau mencari keamanan. Salah satunya adalah menggunakan SSL atau Secure Socket Layer teman-teman. Nah, kita loncat ke tahun 2010-an nih, internet mulai tinggi lagi nih, mulai ada media sosial, ada Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan kita tuh lebih bebas buat mengupload semuanya, entah kita mengupload nama, umur, alamat, status sosial, bahkan kita sedang menjalin hubungan dengan siapa itu kita tuh bisa mengupload teman-teman. Jadi semakin banyak informasi yang Anda sebarkan, semakin berharga data informasi kalian teman-teman. Jadi intinya adalah bijaklah kalian dalam memainkan sosial media, apalagi di zaman sekarang. Siapa tahu data Anda bakal bocor, data Anda bakal dijual, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Data itu penting ya. Jadi intinya adalah kita sebagai user atau pemakai tidak harus bergantung dengan keamanan yang diberikan oleh si aplikasi itu teman-teman. Jadi kita harus dengan kesadaran diri sendiri, kita harus menyaring lah apa yang boleh diposting, apa yang tidak. Jadi kita bisa merasa aman lah, data diri kita tuh merasa teramankan lah teman-teman ya. Mungkin seperti itu saja yang opini saya yang dapat saya sampaikan ya. Kalau ada salah dan kata mohon maaf ya teman-teman. Ingat ya, jangan sembarangan menyebar informasi, baik sekalipun itu alamat ataupun nama ya. Oke, udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.